warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketika anak berhadapan dengan hukum, maka perlakuan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa. Salah satunya adalah adanya peran pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak. Salah satu tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas. Penelitian kemasyarakatan atau litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Lalu, apa saja yang termasuk jenis-jenis penelitian kemasyarakatan? Jenis-jenis penelitian kemasyarakatan tersebut diantaranya: pertama, litmas atau penelitian kemasyarakatan untuk diversi. Litmas diversi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 9 ayat 1 huruf C, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas atau pembimbing kemasyarakatan. Litmas diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Kemudian yang kedua, litmas untuk sidang pengadilan negeri. Litmas sidang pengadilan negeri adalah litmas yang digunakan dalam proses sidang pengadilan. Litmas ini dilaksanakan dalam hal perkara anak tidak memenuhi syarat diversi atau perkara anak tersebut gagal diversi. Kemudian yang ketiga, litmas untuk anak usia di bawah 12 tahun. Litmas untuk anak di bawah 12 tahun merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 21 ayat 1 pada bagian penjelasan, litmas ini dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi bagi penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan perkara anak yang belum berusia 12 tahun. Keempat, litmas untuk saksi dan atau korban. Litmas untuk saksi dan atau korban merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 91 ayat 3 bahwa saksi korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Kelima, litmas untuk perawatan di LPAS. Litmas untuk perawatan di LPAS juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 65 huruf B dan C, serta keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan. Pasal 2 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan perawatan terhadap anak selama berada di LPAS, perlu dibuat litmas untuk menentukan program perawatan yang tepat bagi anak. Kemudian yang keenam, litmas untuk pembinaan awal. Litmas untuk pembinaan awal di LPKA merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pada pasal 65 huruf C
Pasal 85 ayat 4 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan. Pasal 2 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan pembinaan terhadap anak selama berada di LPAS perlu dibuat litmas untuk menentukan program pembinaan awal yang tepat bagi anak. Ketujuh, litmas untuk asimilasi. Litmas untuk asimilasi yang akan dijalani oleh anak merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 4 ayat 1 huruf B, pasal 65 huruf C, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kemudian ke-8, litmas untuk integrasi. Litmas untuk integrasi merupakan litmas yang dilakukan dalam rangka mengembalikan klien anak ke masyarakat dalam bentuk program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 9. Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga. Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga merupakan program pembinaan yang dilakukan untuk mendekatkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan keluarga agar terpelihara hubungan yang baik di antara mereka sehingga dapat membantu keberhasilan pembinaan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kemudian ke-10, litmas untuk pemindahan. Litmas untuk pemindahan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 86 ayat 3 yang mensyaratkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam laporan litmas sebagai bahan pertimbangan pemindahan anak ke lapas pemuda, lapas dewasa, atau LPKA lainnya atas permintaan sendiri. Kemudian yang ke-11, litmas untuk pembimbingan. Litmas untuk pembimbingan merupakan amanah dari petunjuk pelaksanaan Menteri Kehakiman nomor E-39-PR.05.03 tahun 1987 tentang bimbingan klaim pemasyarakatan. Pada Romawi 3 huruf B, angka 2 butir 1 huruf B dan butir 2 huruf B yang mensyaratkan laporan hasil litmas sebagai pedoman untuk menyusun program bimbingan yang akan dilaksanakan terhadap anak. Sahabatku sekalian, demikian tentang jenis-jenis penelitian kemasyarakatan atau litmas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.